Di tahun 2024 di hari pertama, sepertinya bagus kita membahas tentang aktor politik dan elit politik. Aktor politik berbeda dengan elit politik. Itu yang perlu teman-teman pahami, teman-teman mahasiswa. Dan tahun 2024 saya menganggapnya sebagai tahun politik. Kenapa saya menganggap demikian? Karena kita akan memasuk dua momentum sekaligus, tapi berbeda hari. Yang pertama pemilihan presiden, dan yang kedua pemilihan legislatif dan seterusnya. Ini merupakan hal yang menentukan arah dari keberlanjutan semua hal berkaitan dengan pembangunan dan ya termasuk kehidupan dalam berpolitik kita di tahun 2024. Seperti apa aktor politik dan elit politik? Kita coba tanya ke salah satu konten kreator kita, seperti yang sudah dilihat di sana. Bro, aktor politik apa? Elit politik. Elit dan aktor politik, pernah dengar? Oke, karena salah satu konten kreator belum pernah mendengarnya karena saya itu, sehingga saya kemudian akan membahas mengenai aktor dan elit politik. Wajar kalau dia tadi namanya Eki Channel 13, dia memiliki kanal YouTube Eki Channel 13. Wajar kalau dia tidak mengetahui aktor politik dan elit politik karena dia merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris. Kebanyakan dari kita saat ini, kebanyakan mahasiswa, ketika kita sudah masuk pada salah satu prodi di luar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kebanyakan dari kita menganggap bahwa ya mungkin bukan bidang saya. Makanya kita lebih memilih untuk tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang bukan menjadi bidang studi kita atau bukan menjadi konsentrasi minat kita. Sehingga kemudian kita sedikit mendapat wawasan, pengetahuan, atau sedikit mendengar hal-hal terkait ilmu politik. Misalnya tadi sudah saya sebutkan aktor politik dan elit politik. Saya Adriani Tobondo, kita akan membahas itu di konten kedua. Ini konten kedua, kalau tidak salah konten ketiga di tahun baru tahun 2024. Dikhawatirkan memang akan jauh dari substansi yang berat-berat, bukan ekonomi yang berat banget. Jadi ekonomi ini yang dikeluhkan masyarakat, tapi penjelasannya kadang-kadang bersifat elitis dan sangat-sangat teknis misalnya gitu ya. Oke, jadi kita masuk pada pembahasan mengenai aktor politik dan elit politik. Ketika kita berpikir bahwa aktor politik itu sebenarnya sama dengan elit politik, maka pandangan itu dapat dikatakan keliru, sifatnya keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena memang aktor politik itu berbeda dengan elit politik. Elit politik ini lebih kepada kumpulan beberapa individu yang memiliki kekuatan, memiliki kapasitas dan memiliki segala-galanya. Baik dia bisa menggunakan mesin politiknya, baik dia bisa menggunakan sumber daya politiknya untuk mendukung atau membentuk figur atau aktor politik itu. Jadi dari sini kita lihat ini berbeda. Sementara aktor politik ya dapat dikatakan murid dalam tanda kutip dari elit politik. Online study Dr. Tobondo. Kemudian kalau kita tempatkan aktor politik dan elit politik ibaratnya seperti lembaga pendidikan, maka
seperti lembaga pendidikan, maka kalau kita bicara soal lembaga pendidikan apa lagi? Penjelasan sebelumnya sudah saya tekankan secara tidak langsung pengertian dari aktor politik dan elit politik. Jadi di sini teman-teman harus bisa memahami bahwa ciri khas ketika saya sampaikan analoginya seperti itu. Jadi ibaratnya elit politik ini ibaratnya guru atau dosen, kemudian aktor politik ini murid atau mahasiswa. Ini sebenarnya mencirikan karakter dari ilmu pengetahuan sosial yang lebih banyak bermain pada cara menganalogikan atau memberikan ilustrasi-ilustrasi pada pengertian tertentu, misalnya aktor politik dan elit politik. Saya mulai dengan membuat analogi, karena kita bicara soal aktor dan elit politik, berarti kita bicara soal lingkungan politik. Sebenarnya bagaimana teman-teman memahami aktor politik dan elit politik yang berasal atau dimunculkan oleh lingkungan politik? Nah, ini yang jadi soal ketika kita mencoba membangun analogi yang mudah kita pahami, sehingga kita sendiri bisa memahami dengan baik. Oh, ternyata aktor politik itu berbeda dengan elit politik. Dan saya lebih memilih banyak contoh lain, tapi saya menawarkan kapasitas di sini, menawarkan cara kita bisa memahami aktor politik dan elit politik itu. Misalnya kalau kita menganalogikan lingkungan politik itu seperti halnya lingkungan pendidikan. Tapi yang pastinya yang perlu teman-teman ketahui di sini, pastinya lingkungan pendidikan itu berbeda dengan lingkungan politik. Hanya memiliki satu umumnya lingkungan memiliki satu kesamaan. Seperti apa kesamaan itu kita akan membahasnya lebih lanjut di konten ini. Kita memulai penjelasan pertama dari gambar yang ditunjukkan. Di sini, saya akan menunjukkan 3 gambar dengan latar belakang berbeda. Ketiga gambar ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak dari inti gambar. Ketiga gambar ini menampilkan sosok laki-laki dengan ciri berkumis dan memiliki jenggot dengan rambut sedikit berombak. Sementara perbedaan dari ketiga gambar ini terletak pada corak atau motif dari cara menggambarnya. Dari persamaan dan perbedaan mengenai gambar ini, kita bisa memahami bahwa identitas adalah sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah dan entitas merupakan hal yang sulit dipahami karena bersifat abstrak. Mengapa saya pilih contoh lingkungan pendidikan dalam membangun analogi pengertian berkaitan dengan aktor politik dan elit politik? Secara umum, alasan saya dalam memilih lingkungan pendidikan untuk menjelaskan pengertian aktor politik dan elit politik terletak dari unsur utama yang dominan pada kedua lingkungan berbeda tersebut. Unsur utama yang saya maksudkan adalah identitas, dan identitas dipandang sebagai pembentuk karakter suatu lingkungan. Artinya, lingkungan pendidikan dan lingkungan politik jika dilihat dari identitas sebagai unsur utama, maka kedua lingkungan tersebut dianggap memiliki kesamaan. Lingkungan pendidikan seperti sekolah atau kampus dan lingkungan politik seperti partai politik, keduanya memiliki lambang, corak atau warna khas, legal standing seperti ADRT atau statuta. Bagian-bagian yang saya kemukakan ini ada pada kedua lingkungan itu. Dari sini, saya mengambil keputusan untuk menggunakan lingkungan pendidikan agar dapat memberi penjelasan lebih lanjut mengenai aktor politik dan elit politik. Kita mulai dari alur pertama. Jadi narasi ini dimulai dari 5 orang, dan kelima orang ini memutuskan untuk memilih kampus yang berbeda. Kampus A, Kampus B, Kampus C, Kampus D, dan Kampus E
Setiap kampus yang dipilih kelima orang memiliki lambang universitas yang berbeda dan menjadi mahasiswa di sana. Singkat ceritanya, mereka kemudian menjadi mahasiswa dari program studi yang berbeda. Sebagai mahasiswa, tentu saja mereka akan mendapatkan materi pembelajaran dari setiap dosen di masing-masing kampusnya. Kemudian mengikuti setiap petunjuk baik menyangkut proses perkuliahan, berbagai kegiatan baik itu, aktivitas, ataupun rutinitas. Mereka juga mengenal dengan baik hak dan kewajiban, serta beragam peraturan yang diberlakukan. Kelima mahasiswa akhirnya menyelesaikan studi mereka dan berhasil menyandang gelar sarjana. Ketika mereka lulus, mereka secara otomatis menjadi ikatan keluarga besar alumni dari kampus masing-masing. Sebagai lulusan perguruan tinggi, setiap lulusan terikat dengan sumpah atau janji winisuda, dan itu diucapkan mereka ketika diwisuda. Dan akhirnya, kita sampai pada penekanan penting di sini, lingkungan, kita sepakati sebagai institusi atau lembaga. Di gambar ini saya menceritakan awal perjalanan seseorang menjadi bagian dari partai politik. Sebelum ia membuat keputusan untuk menjadi bagian dari partai politik, maka seseorang itu harus mengenal terlebih dahulu hal-hal terkait identitas partai politik. Setelah ia mengenal, ia akan mempelajari, dan apa yang dipelajari merupakan hasil yang ia telusuri dari media seperti majalah, koran, atau menonton ulasan di televisi dan di YouTube. Di tahap terakhir, ia kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan, dan dalam pertimbangan yang ia buat, maka ia melakukan perbandingan atau komparasi dengan partai politik lain. Tujuannya agar keputusan yang ia buat dapat memberikan jaminan kredibilitas atas apa yang ia putuskan. Penjelasan tadi menguraikan bagaimana seseorang itu dalam membuat keputusan untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu. Dan ini juga menggambarkan bahwa ia sudah dapat dikatakan ya, sudah 80%, sudah 90% berencana menjadi aktor politik. Dalam perkembangannya ketika kemudian yang bersangkutan dikatakan telah mapan dalam tanda kutip dalam keputusannya, dan akhirnya dia menjadi bagian dari Perjalanan seseorang untuk menjadi aktor politik tidaklah mudah dan seorang harus didukung kapasitas. Partai politik memberlakukan standar untuk memilih setiap individu dapat berada di lingkungan politik. Ditambah lagi sejumlah regulasi yang berlaku, dan itu di luar dari lingkungan politik. Artinya, lingkungan politik dalam hal ini partai politik tidak membuat regulasi lebih lanjut. Aktor politik yang sudah berada di lingkungan politik harus memenuhi regulasi yang dibuat itu. Di lingkungan politik, situasi dan kondisi selalu saja berubah-ubah. Selama aktor politik belum mendapatkan nomor urut, maka masih ada kemungkinan seorang aktor politik akan digencet dari posisinya sebagai bakal calon legislatif. Posisinya dinilai aman jika sudah keluar nomor urut. Jadi, perjalanan seseorang ke lingkungan politik benar-benar perjalanan yang melelahkan. Di lingkungan ini, kita paham jika lingkungan ini sama seperti dunia perjudian. Di sini bukan hanya keberanian berspekulasi saja yang diperlukan, tapi banyak hal. Seringkali kemampuan ekonomi membuat seorang calon legislatif percaya bahwa dengan kemampuan yang dia miliki, masyarakat akan memilih dia atau mencoblos dia sehingga dia bisa masuk menjadi salah satu anggota parlemen atau salah satu anggota legislatif. Kemampuan ekonomi dalam hal kepemilikan modal ekonomi, uang yang banyak, itu bukan menjadi jaminan bagi seorang calon legislatif. Tapi masyarakat melihat
siapa sih yang sebenarnya konsisten dalam memikirkan, dalam memperjuangkan, dalam memfasilitasi, dalam mengupayakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat besar pengaruhnya dan menjadi modal sosial dalam tanda kutip bagi seorang calon legislatif. Yang jadi soal, kalau seorang calon legislatif tidak memiliki modal sosial, maka kecenderungan yang terjadi, maka ya ia hanya menggunakan uangnya sebagai salah satu daya tarik bagi warga untuk kemudian bisa memilihnya lebih lanjut. Saya punya beberapa contoh kasus, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Hanya saja di kasus itu ada seseorang yang memiliki banyak uang, tapi kemudian dia tidak terpilih. Nah, teman-teman bisa browsing lebih banyak di Google misalnya. Banyak calon legislatif menggunakan modal ekonominya untuk menempuh segala cara, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan dari calon legislatif itu, dan akhirnya dia tidak terpilih. Jika kita bertanya, apa alasan seseorang masuk ke parlemen? Pastinya kita akan mendengarkan banyak alasan yang mendorong seseorang itu menjadi bagian dari lingkungan politik atau dalam hal ini masuk ke parlemen. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jalan masuk parlemen atau upaya seseorang menjadi anggota legislatif dan secara tidak langsung ada kaitannya dengan upaya seseorang menjadi kepala negara. Bukanlah pekerjaan mudah. Setiap individu yang menjadi bagian dari lingkungan politik dalam hal ini, anggota legislatif harus memahami bahwa kemampuan sosial jauh lebih penting dari segala-galanya. Anggota legislatif atau setiap orang di DPR harus bisa konsisten berpikir dan mewujudkan dirinya sebagai perwakilan rakyat, bukan perwakilan kelompok. Artinya, seseorang harus mampu menjadi bagian dari semua warga tanpa melihat latar belakang tertentu. Berkaitan dengan Polkesra atau politik kesejahteraan masyarakat, sehubungan dengan topik ini, jadi bisa digambarkan ada perubahan untuk integrasi, misalnya integrasi politik. Kalau integrasi politik itu digambarkan dalam kapasitas seseorang masih dalam status calon legislatif, dan ketika dia terpilih, maka secara otomatis dia sudah menjalin hubungan emosional dengan masyarakat secara umum, jadi tanpa sekat, tanpa latar belakang tertentu. Jadi seseorang legislatif, anggota DPR, tidak lagi memandang masyarakat berdasarkan latar belakang A, latar belakang B, latar belakang C. Ini yang namanya dari integrasi politik kemudian menjadi integrasi sosial, di mana seseorang sudah menggunakan atribut yang tidak lagi menggambarkan salah satu bagian yang menjadi identitasnya. Misalnya dia dalam kapasitas sebagai wakil dari partai politik tertentu yang ditempatkan di parlemen. Itu sudah tidak berlaku ketika dia sudah dipilih, dan otomatis dia menjadi wakil rakyat, bukan lagi wakil partai politik. Tapi kemudian saya memunculkan pertanyaan kritis. Bisakah seseorang yang semula dia memiliki integrasi politik dengan partai politik, kemudian dengan mudah dia akan menjadi atau menjalin atau membentuk atau mewujudkan integrasi sosial, dalam pengertian dia sebagai wakil rakyat tanpa memandang bulu latar belakang dari setiap individu atau setiap warga, atau singkat katanya dia bisa menjadi ya wakil semua kelompok. Dan saya pikir ya memang agak sukar, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menemukannya. Misalnya kita memperhatikan dengan baik konsistensi dan loyalitas seseorang itu. Ya, ini sudah menyangkut prestasi dan rekam jejak
kinerjanya seperti apa ketika dia menyelesaikan masalah, ketika dia mewujudkan salah satu atau mewujudkan, merealisasikan kebutuhan masyarakat.